Masuk kan? Masuk semua kan? Ya. Baik. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kalau singkat doa itu berdiri atau duduk? Berdiri. Nah, berdiri. Mari kita berdiri ya. Jadi salah satu dari kalian duduk ya. Pimpin kita dalam doa. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyelamat, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada batas. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dari dosa dan memberikan kami hidup yang kekal. Adalah kami selalu berjalan dalam-Mu dan mengikuti jejak-Mu setiap hari. Jadilah pelindung dan pelindung kami, agar kami senantiasa hidup dalam kebaikan nama-Mu. Amin. Ya, silakan kembali. Baik, pada hari ini kita belajar tentang Yesus Sang Juru Selamat. Yesus Sang Juru Selamat. Dalam pembelajaran ini tentang Yesus Sang Juru Selamat, pasti ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Terus yang kedua, memahami pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, memahami pengorbanan Yesus di kayu salib. Terus yang ketiga, dapat menginternalisasikan nilai moral yang dicontohkan Yesus dalam praktik kehidupan Kristiani. Ya. Nah, di sini untuk memulai pelajaran, Bapak mau bertanya kepada kalian. Nah, ini pertanyaannya. Apakah Yesus mati di kayu salib? Ya. Nah, pastinya Yesus mati di kayu salib. Terus yang kedua, mengapa Yesus mau mati di kayu salib? Menebus dosa manusia. Ya, untuk menebus dosa umat manusia. Nah, sekarang mari kita baca teks kitab suci, yaitu dari kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai 20. Nah, di sini setelah kita membaca teks kitab suci tadi, nih Bapak bertanya tentang pendalaman kitab sucinya. Yang pertama, siapa yang dimaksud dari kitab suci? Siapa yang dimaksud dari di dalam kutipan kitab suci tersebut? Kristus. Artinya Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini sudah diramalkan dalam perjanjian lama. Itu nanti kalau diramalkan oleh Nabi siapa tadi? Yesaya. Ya, Nabi Yesaya. Terus, roh apa saja yang ada pada karung? Roh apa saja yang ada pada karung yang keluar dari tubuh Yesaya? Roh Tuhan yaitu roh iman dan kebenaran, keperkasaan, Takut akan Tuhan. Ya, itu adalah roh, yaitu roh Tuhan ya. Nah, sekali lagi kita mendengarkan teks kitab suci itu dari Injil Yohanes bab 19 ayat 1 sampai 42. Ini tentang kisah sengsara Yesus ya. Nah, kita sama-sama bacakan ya. Sama-sama bacakan. Tadi kalian sudah mendengarkan teks kitab suci tentang Yesus wafat di kayu salib. Di sini Bapak mau bertanya tentang pengalaman materi tadi yang sudah Bapak bacakan dan kalian lihat tadi kan. Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 22 tadi menceritakan tentang apa? Cerita tentang kisah wafat dan dalam kisah Yesus
untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, untuk menyelamatkan umat manusia dari Dosa. Nah. Terus apa pesan moral yang bisa diambil dari kisah sengsara wafat dan kebangkitan Yesus yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Selalu berbuat baik kepada semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, selalu berbuat baik kepada semua orang. Kita itu harus berbuat baik kepada setiap orang, jangan memilih-milih kan. Nah, ini dia baik sama aku. Nah, saya harus baik dengan dia. Tapi kalau kita berbuat baik itu jangan memilih dan jangan membalas kejahatan dengan Kejahatan. Misal kawan udah dia sama kita, nanti aku datang ke simpang aku cegat dia nanti kan. Berarti kalau orang yang begitu berarti membalas kejahatan dengan Kejahatan. Tapi yang di pesan moral yang disampaikan Yesus itu dia mengatakan bahwa kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Penemuan ya, Yesus mengalami kesengsaraan dan wafat sebagai tanggungan dari dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Terus kebangkitan Yesus membenarkan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Dengan kebangkitan Yesus ini membenarkan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Dia benar-benar sang juru selamat. Yang menyelamatkan manusia dari apa lagi? Dari dosa. Karena manusia itu mempunyai suatu dosa dan kesalahan. Pasti ada kesalahan yang kita buat kan? Baik kepada teman, kepada siapa saja kan? Seperti kepada orang tua, kalau di rumah biasanya kita sering berbuat salah kepada orang tua. Nah sekarang Bapak meminta kalian untuk diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini, kalian Bapak bagikan menjadi dua kelompok. Ini kelompok pertama yang di depan ini, terus yang di belakang adalah kelompok dua. Ya. Ini kelompok berapa tadi di depan? Satu. Terus yang di belakang? Dua. Nah, kelompok dua. Di sini kalian membaca dan mencermati teks kasus berikut. Ini teks kasusnya, kita bacakan dulu. Udah ya? Udah membacakan teks kasusnya ini ya. Sekarang kerjakan dalam kelompok kalian ini ada 4 pertanyaan, 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama adalah bagaimana menurut kalian merasa kayu pada kelompok ini? Silakan Bapak beri waktunya untuk mengerjakannya. Satu orang aja yang untuk menulisnya. Ini satu orang aja. Yang kelompok satu orang. Nanti kalian diskusi kelompoknya. Ini ada 4 pertanyaan. Gabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Ya, ini ada 4 ya. 4 pertanyaannya. Sudah ya? Nah, sudah. Kalau sudah, Bapak meminta perwakilan dari kelompok 1 orang maju dan perwakilan dari kelompok 2 orang maju. Silakan yang perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan. Yang kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu, bacakan. Tanggapan saya sedih, kecewa, dan marah. 2. Tanggapan saya terhadap Anita sebaiknya tidak mengulangi. 3. Melaporkan kepada guru agar Anita mendapatkan teguran dan tidak mengulanginya lagi. Ya, yang keempat adalah apa pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Ayu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nomor 1, Tidak membalas kejahatan
Ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Terus kelompok dua. Ini Bapak bacakan soalnya. Bagaimana menurut kalian perasaan Ayub pada kondisi ini? Sedih, kecewa, dan marah. Ya, pastinya sedih, kecewa, dan marah. Terus yang kedua, apa tanggapanmu terhadap sikap Anita? Tanggapan saya terhadap sikap Anita, sebaiknya tidak mengolok. Ya, tanggapannya sebaiknya tidak mengolok. Terus, tiga, menurutmu apa yang seharusnya dilakukan oleh Ayub lakukan agar tidak mendapatkan ejekan dari teman-temannya? Melaporkan kepada guru agar Anita mendapatkan teguran dan tidak mengulangi tindakannya lagi kepada Ayu. Ya, itu ya. Terus yang keempat, apa pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Ayu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, terima kasih untuk kelompok dua. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Tadi kalian sudah mempresentasikan dalam kelompok dari era kasus tentang Ayu ya, diejek oleh temannya. Siapa nama teman tadi adalah Anita ya. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah banyak kejadian kejahatan dibalas dengan kejahatan. Biasanya kan orang yang jahat itu biasanya nanti ku balas kau, nanti kimpa kalau bahasa sekarang ya kan. Nanti ku tunggu kau di sana nanti kan. Biasanya orang itu banyak kejadian kejahatan dibalas dengan kejahatan. Terus yang kedua, tindakan membalas kejahatan dengan kejahatan adalah tindakan yang tidak baik. Ya, pastinya tindakan yang membalas kejahatan dengan kejahatan itu adalah tindakan yang tidak baik. Terus yang ketiga, seharusnya kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, namun sebaliknya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kalau orang jahitan dengan kita, teman dengan jahitan, kita dekati aja kan? Dekati aja, kan? Dia akan sadar sendiri, kan? Oh, berarti sini baik sama aku. Nanti dia sadar, dia bisa berteman baik dengan kita juga, kan? Dia tidak lagi jahat dengan kita. Demikianlah dengan yang dilakukan oleh Yesus, di mana ia berbuat baik, menyembuhkan orang sakit. Kan? Dalam kitab suci itu dia menyembuhkan orang sakit, ya. Orang sakit terus menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati itu dalam dia menghidupkan Lazarus yang sudah mati 3 hari yang dikuburkan kan, sudah 3 hari dia bangkitkan kembali yang menghidupkannya. Terus mengajar memberikan makan banyak orang, 5.000 orang, bukan dengan 2 roti dan ya 2 potong ikan dan 5 roti. Ya, terus namun Yesus dibunuh oleh bangsanya sendiri. Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus dan berusaha membebaskan, namun orang-orang Yahudi menginginkan Yesus disalibkan. Yesus tidak membalas kejahatan orang-orang Yahudi dengan kejahatan. Orang yang menolak ia ampuni, penjahat yang bertobat ia ajak masuk ke dalam surga. Ada penjahat yang sebelah kiri dan sebelah kanannya yang disalibkan bersama dengan Yesus itu. Kalau kita lihat dalam video kan, bisa nonton video tentang kisah sejarah Yesus itu kan, sebelah kirinya ada penjahat atau penyamun kan, yang bersama dengan dia disalibkan pada waktu itu. Yang kanan dia mohon ampun kepada Tuhan. Nah, di situ orang jahat yang sebelah kanan itu dia yang bertobat diajaknya masuk ke dalam surga. Terus hal inilah yang dapat kita contohi dari pribadi Yesus yang selalu berbuat baik terhadap sesama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sehingga dunia akan selalu damai. Kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dunia itu akan aman, damai. Ada orang yang bocor-bocor lagi kan, ada peperangan kan. Nah, kalau
kita mencontohi atau meneladani Yesus Kristus ini. Nah, di sini Bapak kasihkan kalian tugas. Ini ada 4 tugasnya. Di sini kalian ya, di sini ada 4 pertanyaan. Nah, tuliskan ya singkat dengan bahasa, terus cerita tentang sejarah Bapak dan kebangkitan Yesus. Terus yang kedua ada sampai depan. Nah, ini kerjakan di buku kalian masing-masing. Silakan Bapak kasih waktu mulai dari sekarang. Nah, udah kumpulkan sekarang, kumpulkan sini, di sini kumpulkan semua. Nah, selesai ya, kumpulkan. Ya, silakan kumpul. Kumpulkan. Nah, kumpulkan semua. Yang kumpulkan di depan juga kumpulkan. Nah, kumpulkan. Sudah semua ya? Nah, kumpulkan. Sudah semua ya? Kumpulkan kan? Nah, ini ada 4 pertanyaan tadi kan? Nah, sekarang mari kita refleksikan pelajaran kita pada hari ini. Apakah materi yang disampaikan oleh guru mudah untuk kalian pahami? Mudah, ya. Yang kedua, apakah pembelajaran sudah menarik? Sudah ya. Kalian refleksikan dalam diri kalian masing-masing. Terus, apakah suasana pembelajaran sudah mendukung kegiatan pembelajaran? Sudah ya. Tadi kalian membuka pelajaran dengan apa tadi? Doa. Sekarang Bapak minta salah satu dari kalian untuk menutup pelajaran kita dengan doa. Silakan. Kita doa itu adalah ya. Kemuliaan kepada Bapa yang Putra dan Roh Kudus, Seperti pada mula, selalu pada segala. Amin. terpujilah nama Yesus, undang-undangnya dipercaya. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.